Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 151. Surat Al-Baqarah ayat 151. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita kesabaran dan juga kesungguhan di dalam mempelajari agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
تعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kama arsalna fikum, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada kalian. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Yatlu alaikum ayatina, rasul tersebut membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan al-hikmah, yaitu sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan ia mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna in'amana alaikum bistiqbalil Ka'bah wa itmamiha bisyara'i wan ni'amil mutammimah. Sesungguhnya kenikmatan kami atas kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, yang maknanya sesungguhnya kenikmatan kami atas kalian bistiqbalil Ka'bah, dengan kenikmatan salat menghadap Ka'bah, dan kami menyempurnakannya dengan syariat-syariat dan juga dengan nikmat-nikmat yang lain yang menyempurnakan kenikmatan tersebut. Laisa dzalika bibida'in min ihsanina wala bi awwalih, itu bukanlah kenikmatan atau kebaikan yang baru dari kami, dan bukan pula kenikmatan yang pertama kali dari kami. Bal an'amna alaikum bi usulin ni'am wa mutammimatiha, bahkan kami telah menganugerahkan kepada kalian dengan pokok-pokok kenikmatan, dengan kenikmatan yang paling penting dan yang menyempurnakannya. Fa ablaghuha irsaluna ilaikum hadar rasulal karima minkum, kenikmatan yang paling agung, kenikmatan kami yang paling agung adalah kami mengutus kepada kalian Rasul yang mulia ini, yang berasal dari bangsa kalian.
ta'rifuna nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa kamalahu wa nushahu. Kalian mengenal nasabnya dan kalian mengetahui kejujurannya dan amanahnya, dan kalian mengenal akhlaknya yang mulia, dan juga kalian mengenal ketulusannya dan keikhlasannya. Jadi Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan maksud ayat yang mulia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin salat menghadap Ka'bah. Ini adalah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Akan tetapi ini bukan kenikmatan yang baru, bukan kenikmatan yang pertama kali yang Allah berikan kepada umat Islam secara umum dan kepada bangsa Arab secara khusus. Akan tetapi kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling agung adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling agung. Adapun syariat-syariat adalah penyempurna dari kenikmatan yang agung tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatlu 'alaikum ayatina." Rasul tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa hada ya'ummul ayatil qur'aniyata wa ghairaha. Ini mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan yang lainnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh membacakan Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada para sahabat dan mendakwakannya kepada orang-orang Quraisy. Fahuwa yatlu alaikum al-ayatil mubayyinah lil haqq minal batil wal huda minad dalal. Dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan dan juga menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Allati dallatkum awalan ala tauhidillah wa kamalih. Ayat-ayat yang dibacakan pertama kali menjelaskan kepada kalian tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pertama kali dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Arab adalah tentang tauhid, yaitu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, serta meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Wa kamalih, dan ayat-ayat yang menjelaskan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila Allah Maha sempurna di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, maka Dia saja yang berhak disembah dan diibadahi. Thumma ala sidqi rasulihi
wa wujubil iman bihi. Kemudian ayat yang dibacakan adalah ayat tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajibnya beriman kepadanya. Thumma ala jami'i ma akhbara bihi minal ma'ad wal ghuyub. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat yang mengkabarkan tentang hari kiamat dan tentang perkara-perkara yang gaib. Semua telah dibacakan, semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta hasala lakum al-hidayatut tammah wal ilmu al-yaqini, sehingga kalian mendapatkan hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yuzakkikum ay yutahhiru ahlaqakum wa nufusakum bitarbiyatiha alal akhlaqil jamilah wa tanzihiha anil akhlaqir radilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain membacakan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, beliau juga mendidik, mensucikan kalian. Artinya mensucikan akhlak-akhlak kalian dan jiwa-jiwa kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia dan membersihkannya dari akhlak yang tidak baik. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya, bukan hanya menyampaikan, tapi kalau ada yang salah ditegur, langsung dididik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya, mendidiknya dengan didikan Al-Quran dan juga sunnahnya, supaya para sahabat menghiasi hidup mereka dengan akhlak yang mulia dan juga menjauhkan diri mereka dari akhlak yang tidak baik. Wa dzalika katazkiyatihim minasyirki ila tauhid wa minar riya'i ila al-ikhlas. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan para sahabat, membersihkan mereka dari kesyirikan menuju tauhid, dari riya menuju ikhlas, wa minal kadhibi ila sidq, dari dusta menuju kejujuran, wa minal khiyanah ilal amanah, dan dari khianat menuju amanah, wa minal kibr ila tawadhu, dan juga dari kesombongan menuju tawadhu, wa min su'il khuluq ila husnil khuluq, dari akhlak yang tidak buruk, akhlak yang tidak mulia menuju akhlak yang mulia, wa minat tabaghud wat tahajur wat taqatu illa tahab wat tawasuli wat tawadud wa ghairi dzalika min anwa'it tazkiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan para sahabatnya dari saling memusuhi, saling menjauhi, dan saling memutuskan hubungan menuju saling mencintai, saling menyambung, dan saling menyayangi, dan yang lainnya min anwa'it tazkiyah, dan
pendidikan-pendidikan yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Wa yu'allimukumul kitab ay al-Qur'an alfadahu wa ma'aniyahu. Dan dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu mengajarkan Al-Quran, lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Wal hikmah, demikian pula al-hikmah, wa qila hiya sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-hikmah yang artinya sunnah. Wa qila al-hikmah ma'rifatu asraris syariah wal fiqh fiha wa tanzilul umuri manazilaha. Dan di antara makna hikmah adalah mengetahui rahasia syariat, hikmahnya syariat dan fikih, dan menerapkan perkara di tempatnya yang tepat. Fayakunu ala hada ta'limu sunnah dakhilan fi ta'limil kitab. Dengan demikian, dari ayat ini terdapat pelajaran mengajarkan as-sunnah, termasuk mengajarkan Alkitab. Lianna sunnata tubayyinul Qur'an wa tufassiruh wa tu'abbiru an. Karena sunnah itu menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya serta menerangkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Li'annahum kanu qabla bi'tsatihi fi dhalalin mubin la ilma wala amal. Karena mereka, itu orang-orang Arab, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di kesesatan yang nyata. Mereka tidak memiliki ilmu dan juga tidak memiliki amal. Fakullu ilmin aw amalin nalathu hadhil ummah fa'ala yadihi sallallahu alaihi wasallam wa bisababihi kana. Maka semua ilmu dan semua amal yang diperoleh umat ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebabkan, yaitu sebab dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi ni'am hiya usulun ni'am 'alal itlaq. Nikmat ini adalah pokoknya nikmat, dasarnya nikmat secara keseluruhan. Artinya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling penting, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya akbaru ni'amin yun'imu biha ala ibadihi. Ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Fawadhifatuhum syukrullahi 'alaiha wal qiyamu biha. Maka wajib bagi mereka, yaitu bagi umat Islam, mensyukuri, jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Wal qiyamu biha, dan melaksanakan syariat ini dengan semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat
beberapa pelajaran dan beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, fihi irsalur rasul sallallahu alaihi wasallam a'zamu nikmatillah 'alal ibad. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan Allah yang paling agung kepada hamba-hambanya. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan Allah yang paling agung kepada hamba-hambanya. Jadi nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat diutusnya para nabi dan para rasul. Adapun bagi umat ini yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Hikmahnya untuk beribadah. Dan ibadah kepada Allah tidak mungkin dilaksanakan dengan benar kecuali dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Maka dengan demikian kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya para nabi dan para rasul. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujudu da'iyah, wujudu ad-da'iyah fil balad min a'dami nikmatillah 'alal ibadah. Adanya seorang dai di sebuah negeri, adanya dai di sebuah negeri termasuk nikmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang demikian itu karena para dai, para penuntut ilmu adalah pewaris ilmu para nabi dan para rasul. Maka sebuah wilayah atau sebuah daerah apabila ada dai, yaitu du'atul haq, dai yang benar-benar mengajak kepada kebenaran, maka ini adalah nikmat yang agung Allah berikan kepada wilayah tersebut. Nikmat yang agung dengan adanya seorang dai, dengan adanya seorang penuntut ilmu, dengan adanya ulama yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang sangat agung yang Allah berikan kepada penduduk negeri tersebut atau penduduk daerah tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu Quraisy wal Arab. Dari ayat ini terdapat pelajaran kemuliaan orang-orang Quraisy dan keutamaan orang-orang Arab. Jadi kita tidak mengingkari
dan tidak pula memungkiri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Arab dan dari bangsa Quraisy. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk beliau menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, ini menunjukkan kemuliaan bangsa Arab. Dan ini menunjukkan kemuliaan orang-orang Quraisy. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu ma'rifatil lughatil arabiyyah, pentingnya mengetahui bahasa Arab, pentingnya mempelajari bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah-tengah orang Arab dan beliau berbahasa Arab. Demikian pula Al-Quran juga dengan bahasa Arab. Demikian pula hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahasa Arab. Ini menunjukkan pentingnya bahasa Arab. Maka Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian memahaminya, supaya kalian memahaminya. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling afdal, yang paling mulia di muka bumi ini. Dan juga diriwayatkan penghuni surga nanti mereka berbahasa Arab. Bagaimana orang yang tidak bisa bahasa Arab? Apakah nanti di surga tidak bisa ngomong? Hah? Yang penting masuk dulu, jangan mikirkan ngomongnya. Masuk dulu. Di sana insya Allah Allah memudahkan untuk bisa berbicara. Intinya bahasa Arab itu penting. Maka belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Belajar bahasa Arab hukumnya wajib, terutama yang berhubungan dengan yang wajib, seperti makna-makna yang kita baca ketika sholat. Kita wajib mempelajari ini apa artinya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu ma'rifatin nasab, pentingnya mengetahui nasab. Pentingnya mengetahui nasab. Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui nasabnya dari Quraisy, nasab yang paling mulia. Nasab yang paling mulia secara mutlak, yaitu bangsa Arab, adalah nasabnya Quraisy. Dan nasab yang mulia dari Quraisy adalah nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Nah, ini menunjukkan kepada kita faedah pentingnya mengetahui nasab, diketahui nasabnya. Sangat panjang sekali nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu ansabakum tasiluna bihi arhamakum. Kenalilah nasab-nasab kalian, karena dengan mengenali nasab memudahkan kalian untuk menyambung silatul arham. Kenalilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian menyambung silatul arham. Namun kita orang Jawa ini biasanya nasab tuh ayah,
Kemudian setelah ayah apa? Kakek. Buyut. Kemudian ayahnya buyut. Buyut saja ini sudah bingung siapa namanya. Ini menunjukkan kita kurang perhatian tentang masalah apa? Nasab. Lain kalau orang-orang Arab. Salah satu yang mereka perhatikan diantaranya adalah masalah nasab. Mereka sangat perhatian sekali, tahu sekali. Jadi sampai ada seorang anak yang namanya Abdullah. Nama ayahnya Ibrahim. Dia berkata, nama saya Abdullah Ibrahim, Abdullah Ibrahim, Abdullah Ibrahim. Panjang sekali. Abdullah bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim. Seperti itu. Jadi gampang-gampangan. Jadi supaya nasabnya, orang Arab seperti itu. Supaya untuk menjaga nasab, anak yang terbesar dinamakan nama siapa? Ayahnya. Anak yang terbesar. Jadi anak yang terbesar nama ayahnya. Nyambung lagi nanti. Dan banyak, bukan satu saja. Ketika kita meneliti, bukan satu orang saja. Jadi namanya, contoh saya tadi Abdullah Ibrahim, Abdullah Ibrahim. Ternyata banyak lagi. Jadi enak, gampang ngapalnya. Mungkin dulunya kakeknya mengajarkan demikian supaya gampang apa? Ingatnya. Intinya dari ayat ini terdapat pelajaran pentingnya mengetahui nasab. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini fihi al-hirsu ala da'watil aqrabin li'annahum ahaqqun nasi biha. Bersungguh-sungguh mendakwai kerabat dekat karena mereka adalah manusia yang paling berhak didakwai. Bersungguh-sungguh mendakwai kerabat dekat. Jadi demikian, dakwah itu amanah, amanat. Jadi yang paling berhak, yang paling utama untuk kita dakwai adalah kerabat kita. Mereka menerima atau tidak menerima itu hanya Allah yang tahu. Tapi sebagai bentuk amanah, kita hendaklah bersungguh-sungguh mendakwai kerabat kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalian. Ini menunjukkan pelajaran manusia yang paling berhak untuk kita dakwai siapa? Keluarga kita. Jadi orang yang terdekat, Maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini fihi kaunud da'iyah min ahlil balad ad'a lil qabul. Kaunud da'iyati min ahlil balad ad'a lil qabul. Seorang dai apabila berasal dari penduduk daerah, maka dakwanya lebih mudah diterima. Jadi seorang dai jika berasal dari penduduk daerah, bahasa kita sekarang lebih enaknya apa? Penduduk asli, pribumi, putra daerah. Iya, bahasa sekarang gitu, putra daerah. Seorang dai
jika berasal dari putra daerah, putra desa atau putra kelurahan atau yang lainnya, maka dakwanya lebih mudah diterima oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena tabiat manusia itu lebih suka, lebih senang orang yang berasal dari daerahnya dibandingkan dengan seseorang yang dari daerah yang lain. Ini asalnya. Maka kembali kepada faedah, jika seorang dai berasal dari putra daerah, maka dakwanya lebih mudah diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatul usrah fi dakwah, pentingnya keluarga di dalam masalah dakwah. Keluarga kecil atau keluarga besar ini sangat penting di dalam perjalanan dakwah. Maka mereka yang tidak menganggap penting keluarga di dalam masalah dakwah, ini orang bodoh, tidak paham agama. Sehingga mengatakan ini bukan milik keluarga dan seterusnya. Ini bukan masalah milik atau tidak milik. Ini masalah pentingnya keluarga di dalam masalah apa? Dakwah. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana firmannya? Qala law anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Ketika Nabi Lut didemo oleh rakyatnya, didemo oleh masyarakatnya yang Sodom, maka Nabi Lut berkata, sekiranya aku punya kekuatan atau aku punya keluarga besar yang membelaku. Nabi Syuaib alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman tentang kaumnya Nabi Syuaib, laula rahtuka la rajamnak, kalau bukan karena keluargamu kami akan merajammu. Demikian. Maka sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala jika ada dakwah yang didukung oleh keluarga. Baik mereka menerima dakwah atau tidak, ini urusan yang lain. Yang penting mereka mendukung. Seperti halnya Abu Talib mendukung dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Demikian pula ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, didukung siapa? Didukung seorang raja Habasyah, Najasyi, mendukung sahabat. Tetapi tidak berhasil, kurang maksimal hijrah tersebut, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah ke Madinah berhasil? Ternyata Madinah di situ ada kerabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Maka ini menunjukkan pelajaran ahammiyatul usrah fi dakwah, pentingnya keluarga. Maka kepada para penuntut ilmu hendaklah menyambung silaturahim, terus silaturahim. Kemudian ketika dia berdakwah, insya Allah dakwanya akan didukung oleh keluarganya. Paling tidak dibela, mereka menerima, alhamdulillah. Tapi yang jelas, kalau kita berhubungan baik dengan kerabat, mereka pasti akan mendukung kita. Ini sunnatullah. Jadi sunnatullah demikian. Apabila kita menyambung silaturahim, salah satu tujuannya adalah tujuan dakwah, bukan tujuan duniawi, tujuan akhirat. Sehingga mereka mendukung dakwah
ilal kitabi was sunnah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi at-tasfiyatu qabla tarbiyah, mensucikan sebelum mendidik. Jadi disucikan terlebih dahulu, kemudian dididik dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Disucikan apa yang dimaksud? Disucikan akidahnya dari kesyirikan, disucikan ibadahnya dari bid'ah dan dhalalah, kemudian disucikan akhlaknya, baru diajarkan ibadah yang benar, diajarkan akhlak yang mulia. Ini maksud dari faedah at-tasfiyah qabla tarbiyah, mensucikan terlebih dahulu, kemudian mendidik di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi al-hirsu ala nashril Quran wa sunnah, anjuran bersungguh-sungguh menyebarkan Al-Quran dan Sunnah. Anjuran bersungguh-sungguh menyebarkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian penuntut ilmu, demikian talabatul ilmi, hendaklah punya cita-cita yang mulia sebagai sangu nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu cita-cita menyebarkan Al-Quran seluruhnya, cita-cita menyebarkan sunnah semaksimal mungkin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Cita-citakan dulu, kemudian perbanyak doa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan membukakan pintu-pintu kebaikan kepadanya. Dicita-citakan dengan sungguh-sungguh. Allah yang akan menyampaikan. Bisa menghatamkan Al-Quran, alhamdulillah. Bisa menghatamkan berkali-kali, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, yang penting mengemban cita-cita yang mulia ini, yaitu yang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, yatlu alaihim ayatina. Beliau sangat bersungguh-sungguh menyebarkan Al-Quran, menyebarkan sunnah. Jadi umur kita itu pendek, umur kita itu sedikit. Harus kita punya planning, punya tujuan, apa yang akan saya sampaikan di dalam dakwah ini. Karena kita nyadari, sadar umur kita itu pendek, umur kita sedikit, sehingga waktu jangan disia-siakan. Fokuslah di dalam satu tempat, sampaikan Al-Quran, sampaikan as-sunnah. Jadi kalau kita fokus di satu tempat, insya Allah dalam waktu yang tidak terasa, ternyata kita sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kita ngaji berapa bulan tafsir? 2 bulan lebih sedikit. Kita sudah sampai, alhamdulillah. Kita berdoa semoga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai 1 juz lebih. Padahal ini 2 bulan, 2 bulan lebih. Tapi kalau ngaji tafsir 1 bulan sekali, berapa tahun kita akan mengkhatamkan Al-Quran? Mungkin kalau ada yang umurnya panjang, menjelang trompet ditiup malaikat siapa? Malaikat Israfil, belum mengkhatam. Soalnya ngajinya 1 bulan sekali. Demikian. Ngaji setiap hari, barokah. Jadi hendaklah kita pikirkan ini, nasrul Quran wa sunnah, dan juga tidak lupa senantiasa memperbaiki niat, minta niat, karena niat itu selalu berbolak-balik. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu tarbiyah,
Ahamiyatu tarbiyah fi sabilit ta'lim wa dakwah. Pentingnya mendidik di jalan dakwah dan di dalam pendidikan. Maksudnya apa? Ada yang salah, tegur, dan yang tegur jangan tersinggung. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabatnya. Tapi tujuan tegurnya bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk membangun. Ada seorang sahabat makan dengan tangan kiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya. Ada seorang sahabat yaitu Abu Salamah makan comot sini, comot sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, ya ghulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan seterusnya. Ada seorang sahabat pakai emas, diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuang. Ini pendidikan, bukan sekedar mengajarkan. Kalau mengajarkan, lihat di kampus-kampus, diajarkan saja, tidak dididik. Ini bukan metodenya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di luar kelas sudah urusannya masing-masing, enggak. Tetapi terapkan metode pendidikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, walakin kunu rabbaniyin, pendidik, itu mengajarkan ilmu yang jelas dan juga mendidik manusia di atas ilmu tersebut. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya, mengajarkan dan juga mendidik. Demikian, ini yang dimaksud tazkiyah, ini yang dimaksud mensucikan. Sehingga kalau ada jamaah ditegur, jangan tersinggung, karena itu bentuk pendidikan. Jelas ya? Adapun jamaah sekarang kalau ditinggung, apa kalau ditegur tersinggung. Maka kita hidup di zaman ini gampang mutung, ditegur langsung mutung, langsung tersinggung. Kalau para sahabat ditegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tersinggung. Padahal kadang-kadang tegurannya keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Mu'ad dengan keras. Ya Mu'ad, afattanun anta, wahai Mu'ad, apakah engkau tukang fitnah? Ini teguran yang sangat keras. Tapi Mu'ad tidak tersinggung, malah semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, pentingnya pendidikan di dalam berdakwah, di dalam pengajaran harus ada pendidikan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi ad-da'watu ilal Qur'an wa sunnah bil hikmah wa husnil khuluq. Berdakwah, mengajak manusia kepada Al-Quran dan sunnah dengan cara hikmah dan dengan akhlak mulia. Ini yang berat. Ini yang berat. Jadi kalau teori saja gampang, tapi kalau yang praktek ini sulit. Maka hendaklah kita berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan hikmah dan juga dengan akhlak yang mulia. Tapi sampaikan, tetap sampaikan. Bukan berarti hikmah itu tidak menyampaikan tauhid. Sampaikan tauhid dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang yang mulia. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi anna aslal insani jahlun, pada asalnya manusia itu bodoh. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di pada asalnya manusia itu bodoh, tidak tahu. Adapun tambahan faedah, sebagian ada yang menafsirkan wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersesat, kemudian Allah memberi petunjuk. Apa maksudnya? Apa maksudnya tersesat? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergelimang dengan kesesatan? Tidak. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu maksum, dijaga dari kesyirikan. Wa wajadaka dhallan fahada, ditafsirkan firman Allah,
wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu belum engkau ketahui. Jadi kalau para nabi dan para rasul, yang dimaksud dhalan di sini adalah tidak tahu, bukan berarti dhal di sini tersesat, bergelimang dengan kesyirikan. Ini mustahil. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu maksum, mereka dijaga dari kesyirikan, dijaga dari dosa-dosa besar. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi fadlul ilm, kemuliaan ilmu. Jadi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ilmu, maka mereka diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan memahamkan kepadanya ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, singgahlah, mampirlah. Qalu wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Itu majelis taklim. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat menuntut ilmu. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berbahagia dengan Al-Quran di dunia dan berbahagia dengan Al-Quran di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.